Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 berkah Gusti, berkah dalam. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Trandes Putu Sudire, MP, yang inisial saya menggunakan inisial Kipanji di dalam beberapa tulisan. Pada kali ini ingin menyampaikan dan merespon undangan dari tim riset agama laut eh, tentang ekoteologi biru nelayan Muslim dan Hindu Nusantara. Yang pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah pemikiran tentang teosentris dan antropocentris Hindu. Saudara-saudara, ada persoalan yang paradok, ya, di mana agama masih mencari-cari, bahkan masih bisa dikatakan bermasalah, gagal untuk mencari titik temu. Di antara agama teosentris yang fokus kepada teologi ketuhanan, kemudian nampak kurang menuntun penyelesaian masalah hidup di masyarakat. Di sisi lain, agama antroposentris yang meletakkan manusia sebagai subjek dari agama, kemudian agama didudukkan menjadi bagian sebagai praksis dalam berbagai ritual, ini tidak acap kali kita temukan sering lemah payung teologinya. Nah, paradok kegagalan ini perlu dipikirkan dan dicarikan titik temunya. Dalam pandangan Hindu, akibat-akibat yang kemungkinan muncul dari paradok antara teosentris dan antropocentris itu akan terjadi proses menerjemahkan agama yang melayang di langit tanpa membunuh di pertiwi ini, tanpa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Di sisi lain, juga akan kemungkinan terjadi masyarakat mempraktikkan agama dalam berbagai ritual tanpa payung filosofi yang jelas, tanpa dipayungi oleh langit filosofi yang kuat. Tentu ini akan membuat persoalan di kedua sisi yang sama-sama memberikan pengaruh buruk, pengaruh yang negatif, dalam bahasa yang agak vulgar, pengaruh yang menyebabkan kedua-duanya sama-sama keblinger. Solusinya apa? Ya. Solusinya agama harus mendudukkan teosentris dan antropocentris dalam ruang yang sama. Jadi teosentris sekaligus antropocentris ini harus dijadikan satu kesatuan di dalam praktek agama.
akan saya sajikan bagaimana Hindu memberikan pandangan bertemunya teosentris dan antroposentris di dalam satu dimensi ruang yang bersama-sama. Pandangan Hindu dalam teosentris dan antroposentris mendudukkan Tuhan sebagai purusa berdasar konsep Padma Buana, ya, konsep Padma Buana di Besakih yang diwujudkan dalam 3 bangunan besar Padmasana dengan busana merah, putih, kuning, dan hitam. Ya, ini adalah pemujaan Tripurusa. Pemujaan Tripurusa. Ya. Padmasana yang berwarna hitam dengan busana hitam ini adalah Padma untuk pemujaan Parama Siwa yang tidak berwujud, yang abstrak. Nah, kemudian di dalam Padmasana yang berwarna, yang berbusana putih, teh kuning di sana, itu adalah Sadasiwa. Untuk pemujaan Sadasiwa sebagai kekuatan Trimurti, di situ ada Brahma, Wisnu, Siwa, dan juga Trisakti. Ada Ica Sakti, kekuatan berkehendak, Kriya Sakti, kekuatan beraktivitas, dan Jenana Sakti sebagai kekuatan pengetahuan. Itu yang di tengah. Kemudian yang di sebelah kanan yang berwarna atau berbusana merah, itu adalah Siwatma sebagai Purusa Tuhan, jiwa-jiwa Atman yang ada di dalam setiap individu manusia. Nah, konsep Padma Buana sebagai Purusa sangat memberikan tuntunan teologis yang sangat jelas. Bagaimana di dalam manusia ada roh, ada Atman yang bersarana di dalam tubuh kita. Kemudian dari adanya Atman atau roh yang bersarana di dalam tubuh kita, manusia memiliki Ica Sakti, kekuatan untuk berkehendak. Kemudian Kriya Sakti, kekuatan untuk beraktivitas. Jenana Sakti, kekuatan pengetahuan untuk mengenali semesta alam, dan juga Paramasiwa yang abstrak. Kemudian Tuhan sebagai prakerti semesta di dalam konsep Hindu ada 8. Yang pertama Akasa, Ether. Kemudian yang kedua ada Teja, cahaya, panas. Kemudian yang ketiga Bayu, angin, udara. Yang keempat ada Satcair atau apa. Kemudian yang kelima Pertiwi, tanah, Satpada. Kemudian yang keenam ada manah atau pikiran. Yang ketujuh ahamkara atau ego, dan yang kedelapan kecerdasan budi. Konsep teologis Tuhan dalam prakerti semesta ini kemudian menjadi dasar. Bagaimana semesta ini terbangun dari unsur 1, 2, 3, 4, 5 yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Jadi semesta ini terbangun dari secara material, terbangun dari ether,
kemudian panas, kemudian angin, kemudian zat cair, dan tanah atau pertiwi. Nah, demikian juga tubuh manusia terbangun dari 5 unsur itu. Ya. Jadi tubuh manusia, badan kita ini terbangun dari 5 unsur itu, tersusun dari 5 unsur itu. Dan kemudian di tengah unsur tubuh manusia yang terbangun dari 5 unsur itu, ya, di situ manusia kemudian memiliki daya hidup yang disebut dengan pikiran, ya. Kemudian ada ego, ada budi. Jadi ini sudah memberikan gambaran bahwa Tuhan sebagai perusak, kemudian Tuhan sebagai prakerti adalah satu kesatuan. Berikut saya sampaikan bagaimana model teosentris, antroposentris yang ada di dalam ini. Bhagavad Gita, bab 10 sloka 21, memberikan petunjuk Adityanam Aha Wisnur Jyotisam Rafir Am Sumam Maricir Marutam Asmi Naksa Tranam Aham Sasi. Demikian di dalam sloka 21 ada dia 10 Bhagavad Gita dinyatakan. Artinya apa? Di antara Aditya, aku adalah Wisnu. Di antara benda-benda yang bersinar, aku adalah matahari. Di antara Marut, aku adalah Marici. Dan di antara gugusan bintang-bintang, aku adalah bulan. Demikian dinyatakan di dalam bab 10 sloka 21 Bhagavad Gita. Maksudnya apa? Tuhan di antara kaum Aditya atau kaum bijaksana, jadi perwujudan Tuhan di antara kaum Aditya dan kaum bijaksana adalah Wisnu, yang tidak lain adalah kekuatan pemeliharaan. Kebijakan dari seorang bijak ada pada kemampuannya untuk memelihara semesta. Ini penting sekali. Ini penting. Jadi orang bijaksana adalah orang yang mampu melakukan fungsi pemeliharaan. Ya. Kaum bijaksana, para aditya, kemudian memuja Wisnu sebagai Tuhan kekuatannya untuk melakukan fungsi-fungsi pemeliharaan. Maknanya apa? Kalau dikaitkan dengan permasalahan semesta kelautan, tentu ini menegaskan bahwa kita harus bijak dengan laut. Kita harus memelihara laut. Semua orang harus memiliki kesadaran untuk memelihara laut kita. Kemudian di dalam diri manusia, Wisnu sebagai kekuatan pemeliharaan itu diberi simbol warna hitam dengan huruf A yang berstana di empedu. Jadi kita lihat fungsi empedu di dalam proses pencernaan itu adalah menyempurnakan proses pencernaan di dalam diri manusia. Lanjut,
Dari sloka tadi juga tegas bahwa matahari adalah perwujudan Tuhan sebagai yang tertinggi di antara benda-benda yang bersinar. Ada enggak kehidupan ini bisa bertumbuh tanpa matahari? Segala yang kita nikmati, segala yang kita makan, ya, rumputan yang dimakan oleh ternak-ternak kita, biji-bijian yang dimakan oleh, termasuk yang dimakan oleh manusia, beras yang kita makan, buah-buahan yang kita makan, semuanya itu adalah proses yang berhubungan dengan matahari. Maka dalam pandangan ini menjadi sangat mudah untuk bertemu Tuhan dengan cara mencari dan menatap sinar matahari. Matahari adalah Tuhan di dunia alam yang melampaui berlian yang termahal dimanapun. Ini sangat tegas. Jika berlian menghiasi tubuh ini, mengapa tidak sinar matahari kita basuhkan ke tubuh ini sebagai sesuatu yang lebih utama setiap hari? Orang-orang yang memahami dan menyadari bahwa matahari lebih utama daripada berlian, ialah orang yang mengenali Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana matahari tidak pernah pilih kasih untuk menyinari semesta dan membantu kehidupan kita. Jadi di sini memberikan gambaran. Ada teosentris di dalam antroposentris. Ya, ada teosentris di dalam antroposentris. Antroposentris harus meletakkan teosentris dengan baik. Selanjutnya, saudara-saudara, masih terkait dengan sloka tadi. Tuhan adalah marici, penguasa angin. Maksudnya apa? Nafas ini adalah Tuhan. Kalau kita berhenti bernafas, maka matilah kita. Tuhan sebagai oksigen tidak pernah memilih, tidak pernah mengurangi, tidak pernah membatasi manusia dengan seluruh makhluk hidup untuk menghirupnya. Tuhan tidak pernah bermasalah. Oksigen udara nggak pernah bermasalah. Kalau ada orang tidak bisa bermasalah, bukan Tuhan, bukan oksigen yang bermasalah, hidung kita yang bermasalah. Kalau kita menghirup udara yang sama, kemudian sel-sel tubuh ini sudah berubah, berkembang, bertumbuh, sesungguhnya kita adalah semua bersaudara, saudara. Kenapa kita masih harus sering bertengkar? Kenapa kita harus sering saling mau meniadakan? Manusia hidup selama masih bernafas. Jika manusia tersadarkan bahwa nafas ini adalah Tuhan, maka sudah sepatutnya selalu bersyukur Tuhan hadir dalam nafas manusia. Tuhan yang keluar masuk di tubuh kita. Manusia harus bersyukur bisa menghirup oksigen setiap saat untuk hidup selalu, ya. Nafas ini adalah bentuk adanya Tuhan yang terus mengalir tiada henti. Dalam tubuh manusia, Tuhan sebagai Maheswara itu berstana di paru-paru.
Lebih lanjut, di dalam sloka tadi tersirat bahwa Tuhan adalah bulan yang ada di antara gugusan bintang-bintang. Bulan adalah bintang yang terbesar. Itulah kenapa di Hindu perputaran bulan membentuk penanggal dan panglong untuk membangun purnama dan tilem sebagai basis penyelenggaraan pemujaan. Pesan yang sangat-sangat tegas pada saat melihat matahari di siang hari dan melihat bulan di malam hari. Sadarilah, sesungguhnya kita sudah bertemu Tuhan. Sambutlah Tuhan hadir secara nyata sebagai energi panas, sebagai kesejukan. Berikut di dalam sloka yang lain juga disebutkan di dalam sloka 24 Bhagavad Gita, Sarasam Asmi Sagara. Di antara hamparan air, aku adalah samudra yang maha luas. Inilah teosentris dan antroposentris yang perlu kita gali. Bahwa samudra ini juga beliau yang menghidupi, yang membangun keseimbangan. Tuhan ada dalam wujud alam. Bagaimana kemudian kita sebagai manusia, lebih-lebih nelayan, ya, melihat laut, melihat samudra sebagai prakerti Tuhan, sebagai Tuhan yang berwujud dalam alam samudra, yang sudah pasti harus dipelihara secara bijak dan membangun kesadaran menjadi pemelihara Wisnu yang adityam, yang bijaksana. Mensyukuri, selalu bersyukur diberi nafkah kehidupan oleh laut. Pada saat menjadi pelaut, ada di laut mengambil ikan, kita disinari oleh matahari di kala siang dan didiami oleh bulan di kala malam. Betapa indahnya, betapa nyatanya Tuhan adil. Dan jangan lupa, manfaatkanlah alam laut sebagai bagian dari Tuhan dengan kesadaran, dengan kasih. Jadi setiap saat kita harus bersyukur bisa bernapas, bisa beraktivitas sebagai nelayan di laut sambil menangkap ikan. Kesadaran-kesadaran, pemahaman akan hadirnya Tuhan dalam wujud semesta alam ini menjadi sangat penting. Dan ini menjadi perenungan bagaimana kemudian meletakkan agama di dalam keseharian, dalam aktivitas, dalam tindakan nyata, di darat, di laut, dimanapun. Sumber lain di dalam sloka 22 ada hal penting yang perlu juga kita angkat, apa? Pentingnya pikiran yang sadar, pentingnya sebagai manusia yang punya pandangan antroposentris itu membangun kesadaran pikiran.
dinyatakan indriya naman nasasmi butanam asmi cetana. Itu aku adalah pikiran di antara panca indera. Aku adalah kesadaran di antara makhluk itu. Artinya apa? Bagaimana pandangan mata kita melihat laut, melihat samudra, melihat alam, melihat matahari, melihat bulan, melihat air, melihat bumi, itu adalah Tuhan dalam perwujudan alam semesta. Menghirup oksigen itu adalah Tuhan. Jadi panca indera kita ini sudah menangkap beliau. Bagaimana pikiran kita bisa menangkap pada saat ada kesadaran? Kesadaran-kesadaran itulah kesadaran Tuhan yang kemudian menjadi modal, menjadi dasar setiap orang untuk bersyukur, kemudian memelihara alam, memelihara samudra, memelihara bumi, memelihara udara, memelihara air. Sangat-sangat luar biasa dan jelas sekali. Dalam pikiran sadar Tuhan akan hadir. Tentu dalam pikiran yang tak sadar Tuhan itu absen. Di sinilah Tuhan hadir dan absen yang di dalam Hindu sering disebut ane tanhane. Pikiran yang sadar akan menggerakkan mata kita untuk melihat Tuhan dalam wujud matahari, bulan, air, samudra, oksigen, udara, api. Pikiran sadar akan menggerakkan indera mata melihat Tuhan ada dalam tubuh setiap makhluk. Tuhan ada di dalam diri manusia. Tuhan ada di dalam dirinya ikan. Sehingga pada saat mengambil, minta izin. Jadi, jika melakukan puja bakti, maka sudah seharusnya membangun atau dilakukan atas dasar kesadaran pikiran. Puja bakti dan yatnya yang tidak menumbuhkan kesadaran pikiran, itu adalah sesat hakiki. Jadi yatnya puja bakti membangun kebijakan dan cinta kasih. Baik, saudara-saudara, eh, untuk memenuhi apa yang menjadi kesediaan saya atas acara ini, eh, saya simpulkan pandangan teosentris dan antroposentris tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan praksis-praksis beragama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pandangan teosentris yang sekaligus antroposentris membuat manusia melaksanakan agama membumi penuh kesadaran, pengertian, pemahaman atas petunjuk kitab suci. Dan itu adalah sains yang sangat istimewa. Saudara-saudara, demikian yang bisa saya sampaikan untuk merespon undangan dari tim peneliti, teman-teman kita di Palangkaraya, dan mohon maaf sekali tidak bisa bertatap muka secara langsung atas permintaan panitia. Saya mencoba membuat rekaman singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Om Santi, Santi, Santi Om. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.